per 3. Yang artinya di sini DF itu adalah dua bagian ya. Sedangkan AD itu adalah tiga bagian. Yang artinya AF itu adalah satu bagian doang di situ ya. Bisa dimengerti sampai sini? Oh, kenapa tadi Alfi? Alif? Alfi mula aku bacain. Oh, oke, paham. Nah, perbandingan luas daerah berbatu FEC terhadap luas taman ABCD itu sama dengan berapa? Berarti kan kita harus tahu terlebih dahulu ya ABC dahulu ya di sini ya. Oke. Nah, anggaplah perbandingan untuk AB di sini pada bagian panjang itu adalah X ya teman-teman ya. Berarti di sini itu adalah untuk AE-nya adalah 4X. Ke scroll. Dan untuk EB-nya berarti adalah 1X di sini. Sedangkan untuk AF kita pakai variabel Y ya, biar membedakan karena ini masih bentuk perbandingan ya, ingat belum sebagai nilai aslinya. Nah, artinya di sini kita harus cari terlebih dahulu untuk luas ABCD-nya masing-masing berapa dan luas AEF itu berapa. AEF, FEC itu berapa. Oke ya. Nih kakak harus pindahin dulu bentar biar gak mengganggu. Di sini aja. Oke ya. Nah, kita cari nih luas ABCD. Luas A, B, C, D. Karena dia bentuknya persegi panjang, maka adalah panjang kali lebar, yaitu adalah AB dikali dengan BC-nya kan. Nah, AB itu adalah 4X tambah X, yaitu sama dengan 5X. Sedangkan BC itu sama dengan AD-nya tadi kan, yaitu adalah 3Y berarti ya teman-teman ya. Artinya sama dengan 15XY di sini. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? 15 satuan boleh juga Nabil dibilangnya ada 15 satuan. Oke ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mencari luas dari FEC ya. Luas FEC itu sama dengan berapa? Nah, FEC itu kan membentuk bangun segitiga ya teman-teman ya. Tapi di sini ada tapinya nih. Tapinya adalah kita nggak tahu alas segitiga yang mana, tinggi segitiga yang mana. Karena kalau kita anggap FC itu sebagai alas, maka tingginya adalah dari titik E ke sini kan? Atau kalau kita mau beranggapan bahwa alasnya itu adalah FE, maka tingginya kan dari C ya teman-teman di sini kan? Dan ataupun kalau kita mau menganggap EC sebagai alas, tingginya adalah F ke EC tersebut. Nah, jadi kan banyak kemungkinannya di sini ya. Dan kita nggak tahu pastinya alasnya panjangnya berapa, ataupun untuk tingginya itu panjangnya berapa. Nah, terus gimana Kak caranya? Caranya gampang, teman-teman. Kita tinggal melakukan pengurangan aja. Ingat ya, ABCD itu kan sebuah persegi panjang. Nah, di sekitar FEC itu kan ada segitiga-segitiga yang lain ya. Nih, Kak Fasandain. Ada segitiga AEF ya di sini kan. Ada segitiga FDC, ada segitiga EBC. Jadi bisa dong kalau kita mencari luas segitiga FEC itu menggunakan luas ABCD yang dikurangi dengan luas segitiga yang di sekitarnya tadi. Gitu ya. Berarti di sini berlaku bahwa luas ABCD dikurangi dengan luas AEF. Dikurangi lagi dengan luas BCE. Dikurangi lagi luas CDF. Seperti ini ya. Berarti kan berlaku tadi ya. ABCD adalah 15XY. Untuk AEF berarti adalah kita anggap tingginya itu adalah 4X dan alasnya adalah Y ya. Di sini teman-teman ya. Berarti kita punya setengah dikali dengan 4X kali Y. Lalu BCE berarti tingginya adalah si BC itu. Artinya adalah 3 ya. Kok L lagi setengah dikali dengan 3Y. Nah, untuk X-nya adalah X doang alasnya ya.
dikurangi lagi dengan segitiganya dari si yang terakhir FBC tadi ya teman-teman ya. Sebentar, geser dikit gak muat soalnya. Nah, itu adalah setengah. Untuk alasnya adalah DC, artinya adalah 5X. Dan untuk tingginya adalah FD, yaitu adalah 2Y di situ. Nah, ini kan kita bisa coret-coret dulu ya. Untuk bagian-bagian, beberapa bagian di sini coret-coret tinggal 2X. Lalu ini kita nggak bisa coret teman-teman, jadi tersisa tiga. Atau bisa ditulisin jadi koma, 1,5 itu juga boleh. 2 sama 2Y, di sini jadi tinggal Y doang. Yang artinya sekarang menjadi 15XY dikurangi dengan 2XY dikurangi dengan 1,5XY dikurangi dengan 5XY. Berarti sama dengan 2, 5 kan 7 tambah 1,5, 8,5. Yang artinya 15 dikurangin 8,5. Nah, 15 dikurangin 8,5 itu sama dengan betul 6,5. Betul, 6,5 XY. Nah, kan kita kan udah dapat nih teman-teman ya, luas ABCD sama luas FEC-nya. Berarti kita tinggal membuat perbandingan. Ingat perbandingannya adalah FEC banding dengan Izin. ABC ya. ABCD, sorry. Berarti artinya adalah 6,5 XY dibagi dengan 15 XY. XY-nya bisa kita saling coret gitu ya. Nah, kita jadikan bentuk sederhana, teman-teman. 6,5 sama 15 jadi bentuk sederhana, masing-masing kita bagi dengan angka 0,5 ya. Betul, kata Zafira tadi ya. Betul, 0,5 kata Nabil juga 6. 13 banding 30. Karena 6,5 dibagi 0,5 itu sama dengan 13 dan 15 dibagi dengan 0,5 itu adalah 30. 30. Jadi jawaban akhirnya adalah yang B di B. sini ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Aman ya? Aman kak, aman. Oke, bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya. Masih dengan stimulus yang sama, teman-teman. Setelah berdiskusi, ukuran taman bunga tersebut difinalisasi dengan panjang AB itu sama dengan 20 cm dan AD sama dengan 15 meter. Oke, kita masukin dulu nih datanya ya, biar nggak lupa. AB itu sama dengan 20. Nah, di sini itu sama dengan 20, sedangkan AD itu sama dengan 15. Nah, area yang berada di luar jalur batu EFC akan digunakan untuk menanam rumput. Jika biaya menanam rumput adalah 120.000 per meter persegi, berapa total biaya rumput yang Apa tuh? dibutuhkan? Ingat ya, tadi kita punya data bahwa area yang berada di luar jalur EFC akan digunakan sebagai menanam rumput, ya. Berarti kita cari daerah yang ada di luar segitiga EFC tadi. Berarti di sini. Wih, salah penggunaan. Eits. Berarti yang ini kita cari luasnya sama dengan berapa. Enggak. Tapi ingat ya, kita tadi udah punya ini ya, perbandingannya juga ya teman-teman ya. Tadi masih ingat untuk perbandingannya AE itu perbandingannya adalah 4, EB adalah 1. Ingat ini adalah 4:1. Sedangkan kalau untuk AF sama FD ini adalah 1, ini adalah 2. Oke ya. Yang artinya kalau kita mencari segitiga, satu-satu ya berarti ya, luas dari AEF terlebih dahulu. Berarti kan adalah setengah, alasnya kita anggap adalah AE, dan tingginya adalah AF. Yang artinya sama dengan setengah. AE itu cuma 4 bagian dari 20. Berarti adalah 4 bagian dari 20. Kalau berarti kan 4/5 dari 20 ya teman-teman ya. Itu sama dengan 16. Dan AF-nya itu satu bagian dari 15. Kalau 15 dibagi 3 itu kan 5 ya. Berarti adalah 5 di sini. Nah, kita bisa coret di sini 2 sama 16 jadi 8. 8 dikali 5 itu sama dengan 40. Oke, itu yang pertama. Nah, berikutnya ada luas dari BCE di situ ya. Jadi kita anggap untuk alasnya adalah BE dan tingginya adalah BC.
Ya, artinya di sini sama dengan setengah. BE itu satu bagian dari 20. Berarti artinya adalah cuma 4 ya teman-teman ya. BC-nya itu 15. Kita bisa mencoret-coret 2 sama 4, tinggal 2 di sini. 2 kali 15 sama dengan 30. Dan yang terakhir adalah luas dari CDF. Ya, ini sama dengan setengah dikali dengan alasnya itu adalah CD dan tingginya adalah AF. Ya, kita tinggal substitusikan. CD itu adalah 20 dan AF-nya itu sama dengan 10. Berarti di sini coret 2 sama 20 sisa 10, 10 kali 10 itu sama dengan 100. Nah, ingat pertanyaannya adalah total biaya rumput yang dibutuhkan ya. Berarti adalah luas totalnya dulu kita cari. Itu sama dengan 40 ditambah 30 tambah 100 itu sama dengan 170. Oke ya, betul Nabil 170. Nah, kalau harganya atau biayanya yang diperlukan itu sama dengan berapa teman-teman? Harganya itu sama dengan 170 dikali 120 ribu. Nah, 17 kali 12 itu sama dengan berapa teman-teman? Boleh bantu hitungin. 170 kalau dikali dengan 12. DK berarti yang 24 2000 ini ya 2040 ya. Tinggal nambahin nolnya ya teman-teman ya. Itu adalah tuh 2 3 4 5. Nah, betul. Aku kebanyakan nolnya nih nulisnya. Oke. Betul banget teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D. 20.400.000. Oke ya. Kak, gak bisa pakai perbandingan yang tadi ya? Bisa. Bisa sebenarnya. Tadi kan sebenarnya di sini Tujuan kan aja. baru X doang ya, kita nggak tahu nih. Dan untuk bagiannya si yang AEF, BCE sama CDF itu kan kita belum tahu nilai aslinya itu sama dengan berapa, ya kan? Sebenarnya di sini itu kita kan udah diketahui untuk tadi ya, apa sih? Panjang aslinya ya dari masing-masingnya tadi. Makanya kita langsung hitung sesuai dengan panjang yang sudah diketahuinya aja. Seperti itu. Tapi tetap menggunakan perbandingan seperti sebelumnya ya, di mana BE itu adalah seperempat AE ya. Karena datanya masih ada nih di sini teman-teman ya. Berarti masih bisa digunakan kembali. Tapi kalau data perbandingan ini tidak terulang kembali di soal berikutnya, kalau pakai yang 13/30 Kak, jadi satu min 13/30. Oke, aku paham maksudnya Zafira nih berarti. Kan tadi untuk FEC itu adalah 13 bagian. Sedangkan ABCD itu adalah 30 bagian gitu kan ya Zaf ya. Berarti bisa seperti ini ya maksudnya ya. Kan eh, kalau FEC kan 13/30 berarti kan. Berarti untuk sisanya adalah satu atau 30/30. Oke, kita berarti ada dua cara nih teman-teman. 30/30 dikurangi dengan 13/30. 30. Itu sama dengan adalah 17 per 17 per 30. 3 dulu. Nah, kita tinggal kali dengan luas ABCD di situ. Nah, luas ABCD adalah 15 kali 20 ya teman-teman ya. 17/30 dikali 15 kali 20. Ini bisa juga caranya berarti lebih cepat juga ya teman-teman ya. 00 coret ya. 3 sama 15 itu adalah 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti artinya adalah 170. Itu luas totalnya. Bisa juga seperti itu. Oke. Yang lain paham untuk cara yang kedua di sini? Nah, pakai Sama cara sama. apa itu ya, Kak? Oke, pakai cara apa itu ya, Kak? Nah, ingat ya, tadi di sini kan kita udah punya perbandingan dari ini ya, segitiga luas FEC sama ABCD. Ya. Oke, lanjut, Nah, Kak.
Oke ya. Nah, berarti kalau satu taman itu kan si ABCD itu kan total semuanya kan 30 per 30 bagian kan. Tapi Mm-mm. kalau untuk FEC itu artinya adalah 13 per 30. Yang artinya daerah yang Kavaris Arsir Biru itu adalah selisih antara luas total dengan luasnya FEC, ya kan? Iya, betul. Nah, luas totalnya kan sama dengan 30 per 30 kan? Mm-mm. Sedangkan FEC itu adalah 13 per 30. Makanya luas daerah yang diarsir adalah 17 per Per 30. 30. Oh, Bisa dimengerti ya? paham. Oh, ini berarti masih ini ya, Kak? Baru nggak? Berarti soalnya masih nyambung gitu ya, Kak? Masih betul. Kan masih Oke. dengan stimulus yang sama ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Soalnya puas. Sama-sama. Oke ya. Nanti tinggal hitung harganya sama seperti cara yang ada di sini ya. Lanjut, guys. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman untuk nomor 2. Aman ya? Boleh reaksinya kalau udah aman. Kalau ada yang masih mau ingin bertanya, boleh langsung drop di kolom chat atau mau on mic langsung juga boleh banget ya. Oke, kalau nggak ada, Kak Faris langsung lanjutin lagi nih ke soal berikutnya. Duh, dari bentuknya aja udah keren nih ya teman-teman ya. Semoga soalnya juga nggak terlalu keren nih. Oke, batik kawung adalah salah satu motif batik yang pola lingkaran Iya. dengan pola lingkaran yang saling bertumpuk. Pada tiap segmen persegi ada bentuk lengkung seperti daun sejumlah 4 buah yang polanya berulang dan saling bercermin. Umumnya, bagian terberbentuk daun tidak diwarnai, tetapi bagian lainnya diwarnai. Suatu batik kawung memiliki ukuran 7 cm dan tiap segmen setiap segmen perseginya. Oke Masih. ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, sesuai kain batik kawung pada umumnya, luas bagian yang Batik diwarnai kau pada berbasis tiap segmen otomatis persegi pola batik lingkaran kawung yang dengan bertumpuk pada spesifikasi yang satu dimaksud segmen persegi. seluas. Oke, berarti ditanya, dalam satu segmen, luas daerah yang Maupun diwarnai bentuk 7 itu sama cm dengan dan di berapa? tiap Artinya segmen kalau kita perseginya. perbesar gambarnya, teman-teman, ya di Mm-mm. sini ya, bagian yang ingin diwarnai, ini cover dari warna merah ya. Berarti kan daerah sini ya, teman-teman ya. Daerah daunnya kan tidak diwarnai kan? Stop for Nah, number kira-kira caranya gimana nih kita untuk proses. menentukan luas daerah yang diarsir Kavaris di sini? Ada yang punya ide kira-kira gimana, teman-teman? Ini kan berarti dia pakai lingkaran. Nanti Nanti luasnya luasnya dikurang dikurang sama berapa? 4 daun itu kah, Kak? Betul, Dimas. Berarti artinya kan luas persegi ya, satu persegi dikurangi dengan luas 4 kali daunnya. Nah, cara mencari luas 4 daun tersebut itu gimana? Kalau nggak salah pakai rumus yang lingkaran itu ya Kak. Aku lupa lagi. Bisa, bener banget. Itu 4,5 lingkaran, Kak. Yakin 4,5 lingkaran, Zafira. Bakalan jadi satu lingkaran kan Kak. Satu kotak itu kalau nggak salah. Nah, coba kita buktikan ya. Di sini Kak Faris gambarin dulu nih. Cukit Gambarin jauh. ulang. Bentar, bentar. Jadi dua lingkaran penuh. Oke. Satu nggak sih? Satu guys. Jangan lupa satu. Satu. Gimana lagi cara gambarnya ya? Gimana cara gambarnya? Soalnya dejavu ini. Aduh, ini SMP nggak sih? Alamak. Jelek Besok banget gambar ingatnya. aku ya. Nggak apa-apa Tolong Kak. di, Slow aja Kak. tolong dimaklumi ya. Aku memang bukan anak seni, teman-teman. Jadi Nggak apa-apa Kak. gambarnya nggak Yang penting kita sebagus paham itu. aja dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, coba di sini ada satu segmen gambar satu segmen ya teman-teman ya. 3,5 kah Kak? Oke, coba. Ya ada tiga jawaban tiga koma koma lima lima kamu kali dari Nabil rumus di dari sini ya. mana? Nah, ya. Coba amatin teman-teman. Kalau kita bagi satu segmen ini menjadi Tiga. 4 segmen yang berbeda, ya, kita ambil nih bagian sininya aja Tengah. nih, satu Ya. bagian ya. Oke ya. Kalau kita keluar R-nya 7/2 kah? Betul, iya benar. Kalau Tujuh per untuk dua. jari-jarinya benar, artinya sama dengan 7/2 ya teman-teman ya. Oke. Karena Baru sebenarnya mulai kalau tuh. kalian amatin ya, ini kan adalah setengah lingkaran ya teman-teman ya.
Eh, sorry kok itu sih. Ini nih. Nah, itu. Lengkung yang Kak Faris warnain biru, ini adalah setengah lingkaran kan? Oke, setuju ya? Nah, berikutnya, lengkung yang sudah tadi udah Kak Faris warnain setengah lingkaran, itu artinya di sini kan ada segitiga ya teman-teman ya. Ini kan segitiga ya. Bisa dimengerti gambarnya? Bisa bisa Kak. Nah, artinya adalah setengah lingkaran yang dikurangi dengan satu segitiga, Segitiga. gitu kan? 21 Tapi Kak. ingat, nanti berarti artinya ada 4 kali hal tersebut. Jawabannya ada 21 Ada Kak. 4 kali setengah lingkaran yang dikurangi dengan luas segitiga, ya kan? Ada jawaban 21 nggak, Kak? Ada, ada. Nggak ada. Ada yang 21,5 Reno. Nah, coba kita lanjutin ya teman-teman tadi ya pembahasan kita ya. Nah, berarti di sini ada 4 kali ya luas setengah lingkaran yang dikurangi dengan luas segitiga, teman-teman. Oke ya, kita abaikan empatnya dulu ya, atau apa sih kita tulis aja di sini ya 4 ya. Nah, sekarang luas setengah lingkaran itu adalah sama dengan setengah dikali pi dikali r kuadrat. Nah, terus di sini kita kurangi dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, tadi panjang satu segmen itu adalah 7 ya teman-teman ya. Yang Mm-mm. artinya adalah alas segitiga di sini itu sama dengan 7 7. Sedangkan tingginya, tinggi dari segitiga tersebut itu adalah sama dengan tingginya ya 7 tinggi juga. 27 lah. Nah, untuk jari-jari dari lingkarannya Mm-mm. itu kok 7, sorry, bukan 7 teman-teman. Tapi setengahnya dari 7 yaitu 3,5. Sedangkan nanti jadi luas persegi dikurangin sama luas lingkaran Kak. Jadi bukan persegi, segitiganya. Jadi nanti di sini. Bentar ya, Zafira ya. Nah, untuk jari-jari lingkaran itu kan sama dengan 3,5 juga di sini ya, teman-teman ya. Tinggal kita masukin terlebih dahulu di sini sama dengan 4 dikali setengah kali pi. Itu kita pakai 22/7 aja. Karena di sini kan pakai 3,5 ya. Ingat 3,5 kali 3,5 karena 3,5 kuadrat. Dikurangi dengan setengah dikali alasnya tadi 7 dan tingginya adalah 3,5. Nah, ini kita bisa main coret-coret dulu ya. 7 sama 3,5 itu jadi 2 kan di bawahnya ya. Nah, 2 dicoret sama 22 jadi 11. Nah, di sini kan udah ya teman-teman ya, tinggal itu doang ya. Berarti sekarang jadinya adalah wait, nggak bisa berubah warna. Nah, sama dengan 4 dikali 11/2 kali 3,5 dikurangi setengah kali, bukan setengah ya, tapi 7/2. 7/2 dikali 3,5. Itu kan? Nah, berarti di sini. Habis itu diapain lagi teman-teman menurut kalian nih? Kita bisa faktorin ya. 4 dikali dengan 3,5 ya. Hah? Karena kan sama-sama ada 39. bilangan 3,5 di sini ya. Kita faktorin aja di Oh situ. iya betul. Jadinya adalah 11/2 dikurangi dengan 7 7/2. per 2. Di mana nilai 11/2 dikurangi dengan 7/2 itu sama dengan, kok 4,5 aku nulisnya, Hah? 3,5 harusnya. Itu Berarti sama dengan 4 4/2. per 2. Di mana nilai dari 4/2 4 per itu 2 itu adalah, sama dengan ini 2. tinggal kita coret-coret lagi. Jadi 2 ya teman-teman ya. 2, 2. Jadi sama dengan 4 4 dikali kali tiga 3 koma koma lima ya, dikali dengan 2 atau sama dengan 8 kali 3,5. 3. Nah, 8 kali 3,5 itu sama dengan 3,5 kali 2 aja 7. Berarti kalau kali 4 habis itu 28. sama dengan dua puluh 28 delapan. Kak. Nah, jadi jawabannya adalah yang dua puluh 28. delapan di sini, teman-teman. Sampai sini.
24,5 jawabannya Kak. Belum tepat Nabil. 28 Kak. Benar Dimas. Jawabannya 28. Nggak kecil nggak teman-teman tulisannya nih? Atau kurang besar nih? Nggak harus nulisnya tadi. Kalau bisa digedein bagus sih, Kak. Oke, kalau bisa digedein bagus. Oke, sebentar. Kak Faris tata dulu nih biar bisa lebih gede tulisannya ya. Sabar-sabar belum buka puasa. Lapar. Sabar, kita ngabuburit nih sama Kak Faris teman-teman ya. Kita ngabuburit sambil belajar PM, oke? Kita kenyang sama PM, guys. Jarang-jarang lo ngabuburitnya sambil belajar kan? Oke, sampai sini teman-teman untuk soal nomor 3. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Ini berarti tadi pakai rumusnya rumus segitiga sama segitiga, sorry. Lingkaran sama apa ya, Kak? Segitiga. Oh, sama segitiga. Oke, Kak. Kan kalau kita gambaran tadi ya, ini segmen bagian sini tadi. Ini aku ambil satu-satunya. Eh, oh ini deh. Ya, ini kan membentuk segitiga kan di sini ya. Hmm. Oh, kok Oh, jelek gambarnya. Oke ya. soalnya udah jarang kelihatan banget soalnya, Kak. Iya, betul banget. Ini soal yang udah jarang kelihatan ya, teman-teman ya. Ini butuh analisa tinggi ya, teman-teman ya. Tadi kan ada 4 kali dari setengah lingkaran yang dikurangi dengan luas segitiga di situ ya, teman-teman ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Aman, Kak, aku, Kak, Kak. mau nanya dong Kak, setengah Boleh, lingkarannya boleh. itu yang di bagian mana tadi? Oke, setengah lingkaran itu ada di bagian mana? Oke, kalau kamu Ini. keluarkan nih, baik untuk satu segmen ya, itu sebenarnya kan bentuknya seperti ini atau bias ya. Ntar, kayak gini kan, satu. Terus, wait, aku copy-copy aja nih, biar seragam gambarnya. Ya, ini di situ dua, ya kan? Terus kalau kita copy lagi gambarnya, terus ada lagi nih setengah lingkaran yang di atas. Kayak gini sama yang di kanan, seperti Begini ini. dan Nah, begitu. nanti kan masing-masing akan dikurangi oleh luas segitiga seperti Oleh ini kan. luas segitiga. Karena itu bentuknya ada kayak segitiga gitu loh, guys. Makanya membentuk yang namanya daun di situ. Nice. Nah, tuh di arsir kelihatan kan, guys, jadinya. Nah, Bisa disitulah dibayangkan segitiganya, teman-teman kalau guys. gambarnya bagus mungkin terbayang dengan baik ya. Mohon maaf nih kalau gambarnya kurang bagus nih. Aman, Kak. Aman Kita Kak, terbayang Kak. tuh. Tuh Oke, biasanya yang lain terbayang gimana? kok, Kak. Terbayang. Oke, thank you. Yang lain gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada? Aman Kak. Oke, yang lain boleh kasih reaksinya dong kalau udah aman nih, biar bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, good. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih dengan batik yang sama, teman-teman. Sesuai kain batik kawung pada umumnya, luas bagian yang diwarnai sekitar berapa bagian? Nah, tadi kan kita udah punya ya. Tuh, Luas daerah yang diwarnain itu adalah 28, ya kan? 28. Oke, berarti di sini luas warna itu sama dengan 28. Sedangkan untuk luas segmen itu kita belum tahu kan? Itu sama dengan 7 kali 7. 7 kali 7 sama dengan berapa teman-teman? Nah, 49. 49. Oke, good. Artinya di sini untuk berapa bagian warna apa namanya? Kain satu dalam satu segmen yang diwarnain itu adalah 28 dibagi dengan 49. 49. Itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan 4 sama 7. 4/7. Betul. Jawabannya berarti Oke, yang masuk, masuk. D ya di sini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi teman-teman untuk soal nomor 4?
Ini cukup mudah ya, karena kita udah tahu data dari soal sebelumnya ya. Jadi untuk Ranking pengerjaan gua. soal nomor 4 ini termasuk cepat aja. Oke ya. Tapi sebentar. Aku kok agak ragu ya dengan jawabanku. Wait, wait, kita kembali lagi dulu ke soal. Kak itu kenapa 7 kali 7 Kak? Satu segmen. Satu segmen kan satu bagiannya 7 senti kan di sini tadi ya. Nah, jadi kan ini persegi. Jadi 7 kali 7 di situ. Satu kotak, guys. Betul. Oh, bukan seluruh segmen ya, Kak? Bukan. Dalam satu segmennya. Nah, ntar aku balik lagi di sini. Kayaknya aku ada salah pembacaan di sini. Oke ya. Apa pembacaan Umumnya, gimana, Kak? bagian berbentuk daun tidak diwarnai. Oke ya. Bagian yang berbentuk daun tidak diwarnai. Oke. Sedangkan yang tadi kita kerjakan, luas 24 ini adalah Hmm, dari si warna daunnya. Oke ya, teman-teman ya. Aku kayaknya salah nanti makanya. Oke, ini adalah daunnya. Artinya kalau yang bukan daun, ya, artinya di sini bukan daun itu sama dengan 7 kali 7 yang dikurangi dengan 28. Yang artinya sama dengan 49 dikurangi 28. Berarti satu. jawabannya adalah dua puluh 28. satu Satu. Di situ ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi jawabannya bukan B, tapi jawabannya adalah yang D. Wow, ini kayaknya aku salah nulis nih ya teman-teman ya. Bukan 21,5, tapi seharusnya adalah 21. Kak, bentuk segitiganya itu dari mana ya? Aku masih nggak kebayang. Soalnya di gambar kakak itu ada, apa tuh? Nggak aku aja semua. Ada bagian daunnya yang di lingkarannya. Oke, sebentar ya. Di segitiganya. Oke, sebentar ya. Siapa itu namanya Siva? Bentar ya. Kak Faris mau klarifikasinya ini dulu nih. Harusnya ini Enggak lah, adalah guys. 21,0, bukan 21,5. Nah, jadi hapus, guys. Oh my god. Oke, tadi Bisa ada pertanyaan nih dihapus. teman-teman masuk ke Oh my private chat aku nih god. ya. Bisa Kak, kembali. bentuk segitiganya itu dari mana ya? Aku masih nggak kebayang. Soalnya di gambaran kakak itu ada bagian daunnya yang di lingkarannya. Oke, segitiga itu di sini. Coba kamu amatin, kan kurang lebih bentuknya seperti ini kan. Tadi kan ada setengah lingkaran ya, di bentuk pertama yang paling kiri aja amatin ya. Nah, kalau kamu amatin, berarti kan di sini ada perpotongan tadi kan. Sehingga di sini bentuknya itu, bentar. Kalau ini aku hapus, kan jadi setengah daun ya. Oke ya, harusnya kan gaunnya itu seperti ini kan. Nah, Bisa. warna ini aja deh, hitam aja. Tet, 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 ini ya. Terus ada giginya lagi kan. Oke, Siva, kebayang. Nah, tapi untuk yang garis putus-putus ini, Kak Faris ambil untuk bagian lain. Jadi yang bagian ini itu punya di sini ya. Sedangkan bagian ini itu berarti punyanya di sini. Sama-sama. Oke, sampai sini udah mulai kebayang daunnya. Kak, izin buka puasa silahkan. Yang udah buka puasa boleh ya. Di sini belum. Yang WIB mohon bersabar ya teman-teman ya. Teman-teman WIT boleh berbuka puasa terlebih dahulu jika sudah masuk waktunya berbuka puasa. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman terkait penggambaran segitiga sama setengah lingkaran di soal nomor 3 ini? Ayo guys, Aman? yang mau bertanya silahkan. Jangan malu-malu dan jangan sungkan. Betul banget. Alfi, Alif ya. Aman ya? Berarti di sini tadi bukan jawabannya bukan 4/7 juga ya teman-teman ya. Ada sedikit keliruan. Seharusnya adalah ini 21 ya. Nah, berarti di sini itu adalah 21/49 atau jawabannya adalah 3/7. Jawabannya berarti yang A ya teman-teman ya. Seperti itu. Aman ya? Bagus tuh. Oke, nomor 5.
Sudut Tembok dalam budaya. suatu bangun datar merupakan sudut yang berada di dalam bangun tersebut. Pasang. Sebagai contoh, sudut dalam bangun segi 10 beraturan ditunjukkan pada gambar berikut. Banyaknya bangun segi N beraturan yang jumlah sudut dalamnya kurang dari eh salah baca. Pada segi N beraturan, jumlah sudut pada bangun tersebut adalah N-2 kali 180 derajat. Karena terdapat N buah sudut dalam yang sama besar, maka segi N beraturan, maka besar masing-masing sudut adalah N-2 per N dikali 180 derajat. Nah, banyaknya bangun segi N beraturan yang jumlah sudut dalamnya kurang dari 2000 derajat Iya. adalah, oke, berarti kita menggunakan persamaan yang pertama di sini teman-teman ya, untuk menentukan total sudut dalam yang ada pada bangun segi N. Kalau bagian ini itu adalah untuk menentukan masing-masing sudutnya itu besarnya berapa. Oke ya, kita mulai aja nih berarti di Tuh, sini. Pak. Yang artinya N-2 dikali 180 derajat ya, itu sama dengan 2000. Kok Lihat-lihat. Hmm. 1800 HP ku aja sampai kepegang-pegang ya. kameranya. Sambil Terus beginian. 80 Jadi derajat sama dengan otakku 2000 dibagi dua. derajat. Yang artinya berarti di sini N-2 itu sama dengan 2000 per 180. Kita bisa coret nolnya dulu. Nah, kalau 200 dibagi 18 itu sama dengan berapa? Ini dalam bentuk pecahan aja boleh, teman-teman ya. Nggak harus dalam bentuk Hmm. desimal. Berarti artinya adalah berapa tuh? 200 bagi 18. Ayo, sama dengan 11,1111. Oke, itu bentuk desimalnya ya dari Zafira. Boleh. 11,1111 itu juga boleh deh. Ini aja ya. Yang artinya N itu sama dengan 11,11 di nambah 2. Boleh juga Florencia 100 bagi 9. Nanti bisa dijadiin bentuk lebih sederhana lagi ya. Artinya ini kita lanjutin adalah 13,11. 11. Nah, artinya kan nggak mungkin dong kalau dibulatin ke atas ya teman-teman ya. Karena kalau jadi dibulatin ke atas jadinya segi 14. Kalau segi 14 nanti ini ya lebih dari 2000 jumlah sudutnya kan. Yang artinya di sini jawabannya berapa teman-teman? A, 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 A. 13. A. Hmm. Kalau kalian semua menjawab 13, semuanya salah, teman-teman. Loh, kenapa kok salah, Kak? Ingat pertanyaannya. Nah, betul, Zafira. 11 ya. Ingat ya, banyaknya bangun. Oke ya. Banyaknya bangunnya. Bukan bangun segi apanya. Oke ya. Pertanyaan adalah banyaknya bangunnya. Nah, karena paling gede itulah segi 13 ya. Berarti artinya adalah paling gede itu segi 13 ya. Segi 13. Maka banyaknya jumlah bangun itu sama dengan 11. Kenapa kok cuma 11, Kak? Oke, kalau kita urutin berarti kan nggak ada kan segi satu ya, teman-teman ya. Berarti kan kita eliminasi. Segi dua juga nggak ada. Kita eliminasi lagi ya. Nah, adanya itu dimulai dari segi tiga, ya kan? Segi tiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya itu kan ada bentuknya. Sampai segi 13, yang artinya adalah 13 dikurangi 2. Ya, Dua. itu sama dengan 11 jawabannya di sini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Aman semuanya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya kalau udah aman. Nomor 6 masih dengan stimulus yang sama. Jika jumlah sudut dalam pada segi n beraturan adalah 160 atau 1620 derajat, besar masing-masing sudut dalam pada segi n plus 1. Nah, pertanyaannya n plus 1 ya, tapi ya teman-teman di sini ya. Oke, jumlah sudut dalamnya itu adalah 1620. Berarti di sini caranya mula-mula gimana nih teman-teman? Ada yang punya ide nggak?
Berarti kita cari tahu dulu kan berapa segi n-nya tersebut. Jadi kita menggunakan N1. nilai yang diketahui pertama, n min 2 dikali 180 itu sama dengan 1620. Yang artinya di sini n min 2 itu sama dengan 1620 dibagi 180. Kita coret nolnya. 162 dibagi 18 itu sama dengan berapa teman-teman? Berapa? 162 bagi 18. 169. Oke. Berarti kan N min 2 itu sama dengan 9 ya. Dan N-nya Ya, sama dengan 11. Betul banget 11. teman-teman. Nah, sekarang besar masing-masing sudut dalam pada segi N plus 1. Berarti kalau N plus 1 itu sama dengan 12 ya. Berarti di sini kita menggunakan persamaan yang kedua. N min 2 per N dikali 180. Itu berarti sama dengan 12 dikurangi 2 dibagi dengan 12 Semangat, dikali Mak. 180. Itu sama dengan 10 per 12 kali 180 ya. Kita bisa coret dulu 12 sama 18 masing-masing kita bagi 6 menjadi 3 ini 2 ya. Berarti dapatnya adalah, oh ya lagi ini bisa nih 10 sama 2 adalah 5 ya. Berarti kalau 5 dikali 3 itu sama dengan ini ya, 15. Dan tadi kita masih nyimpan 10 adalah 150 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A di situ. Untuk nomor 6, apakah 150. ada pertanyaan teman-teman? Kak, yang rumus N min 2 per N itu berarti kan masukin rumus yang maka besar masing-masing sudut ya, itu berarti ya? Betul. Oke, berarti habis itu langsung tinggal substitusi kan, Kak? Betul banget, tinggal disubstitusiin aja. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan lagi untuk nomor 6? Aman. Aman ya? Kak Faris lanjut ke soal nomor 7. Nah, pernyataan benar salah nih teman-teman ternyata. Oke, masih dengan stimulus yang sama ya. Sejumlah N segitiga akan terbentuk jika pada tiap sudut ditarik ke pusat bangun segi N beraturan. Garis pada segitiga dari pusat bangun segi N beraturan akan membentuk segitiga yang lebih kecil dengan luas yang sama. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut bernilai benar atau salah. No, 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 no. Please. Nah, kira-kira gimana teman-teman Oh, ya? jaringannya Paham aman, nggak dengan aman, aman. kalimat yang ini nih? Yang ini, kalimat yang ini. Kalian paham nggak teman-teman? Di paragraf tersebut. Sejumlah N segitiga akan terbentuk jika pada... Nggak Enggak. paham, nggak paham, jujur. Oke. Oke, ini kan ada contoh gambar segi N-nya ya teman-teman ya di sini ya. Ada segi Ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada segi 10 ya. Kita anggap N-nya itu sama dengan 10, maka terbentuklah segi 10 di sini. Nah, tadi di sini ya, sejumlah N segitiga akan terbentuk jika pada tiap sudut ditarik ke pusat bangun segi N beraturan. Oke ya, berarti ditarik ke pusatnya teman-teman. Anggaplah pusatnya di sini. Oke ya, berarti kayak gini nih sebenarnya nih. apa tuh? Kalau Gimana tuh? masing-masing pusat Oh, di masing-masing pusat masing-masing punya pasangan. ujung seginya ditarik ke pusat, itu akan membentuk segitiga Sedikit. sebanyak N-nya tadi. Kalau segi 10, berarti di sini akan terbentuk 10 5. segi 3 nantinya. Kalau nggak percaya kita Satu, buktiin dua, ya. tiga, empat, lima. Kan bener ya? Satu, Benar, benar, dua, benar, Kak. tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya. Ada 10 segi N. Ada 10 segitiga. Ya. Nah, lagi nih di sini. Garis bagi segitiga dari pusat bangun segi N beraturan akan membentuk segitiga yang lebih kecil dengan luas yang sama. Segitiga Nah, yang lebih artinya kecil. apa? Ingat ya, ada yang namanya garis bagi segitiga. Tahu nggak garis bagi segitiga itu apa, teman-teman? Nggak tahu, Kak. Garis bagi segitiga itu adalah garis yang membagi dari eh, salah satu sudut segitiga ke sisi yang berhadapannya.
Jadi misalnya ada segitiga seperti ini ya. Oke. Nah, kita ambil dari salah satu sudutnya. Nah, terus sudut, misal di sini sudutnya nih kita ambil yang pilih yang bawah ya. Nah, berarti menuju ke ini ya, sisi yang berhadapannya dan membagi dua sisi tersebut sama besar. Seperti ini. Seperti itu teman-teman. Itu namanya garis bagi segitiga. Ini ya, garis bagi. Atau misal nih kalau kita punya segitiga yang lain seperti ini, kita pilihnya titik di sini. Nah, berarti di sini bentuknya untuk garis bagi tersebut. Ingat ya, garis bagi itu tidak sama dengan garis tinggi ya, itu berbeda. Kalau garis tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan sisi yang berhadapannya. Tapi kalau untuk garis tinggi itu membagi alasnya jadi dua bagian sama besar. Oke ya, yang artinya jadi di sini teman-teman kita balik lagi ke sini ya. Dari titik pusat ini ke sini nih. Nah, seperti itu masing-masing dan seterusnya. Oke ya, bisa dimengerti sampai sini? Belum atuh. Oke, bentar. Aku sambil kelarin Ini. gambarnya ya. Oke, udah bisa dipahami teman-teman? Atau makin bingung dengan gambarnya di sini nih? Aman ya? Nah, itu yang berarti kan artinya Apa tuh? kalau ini kan tadi kita punya segi N. Segi N itu sama dengan 10 ya, segi 10. Berarti ada berapa segitiga yang terbentuk dari hasil pembagian Isi. tadi? Ada dua Jangan puluh marah ih. betul. Ada Marah dua mulu ih. puluh segitiga. Nanti ini akan menjadi Pelaksana. panduan kita untuk menentukan nilai benar atau salahnya ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama, besar sudut dalam bangun segi 15 beraturan adalah 156. Apakah itu benar? Nah, berarti di sini kita mengikuti yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Sudut dalamnya, berarti kan adalah, oke, udah ada jawab duluan tuh, benar. Oke, ini ya, berarti adalah 15 dikurangi 2 kali 180 ya. Yang pertama, sorry, salah tintanya. Yang pertama, 15 dikurangi 2 kali 180. Itu sama dengan 13 dikali 180. Itu benar ya, sama dengan 156. Sorry. Itu sama dengan 13 kali 180 berapa ya? Salah hitung. Salah hitung. Itu sama dengan 2340 ya, teman-teman ya, di sini. Nah, terus kita gunain persamaan yang kedua untuk mencari sudut dalamnya. Itu sama dengan berapa? Pada segi 15 tadi. Yang artinya adalah 15 dikurangi 2 per 15 dikali 180. Tadi nggak usah yang pertama berarti ya teman-teman ya. Sorry di sini. Ada sedikit kesalahan. Aku juga kenapa harus menghitung yang hal Ya tersebut ya. itulah. Karena pertanyaannya kan adalah segi dalamnya ya, bukan ini ya, total jumlah sudutnya ya. Jadi di sini sama dengan 13 per 15 dikali 180. Itu sama dengan berapa teman-teman? Ada udah yang hitung? 13 15. dibagi 15 kali 180. Itu jawabannya adalah 156 ya. Betul. Berarti di Benar. sini yang pertama bernilai benar ya. Nah, yang kedua, jika besar sudut dalam bangun datar segi N beraturan adalah 157,5, nilai N yang memenuhi adalah sama dengan 18. Nah, berarti kan kita balikin rumusnya aja ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, berarti di sini adalah N min 2 per N dikali 180 itu sama dengan 157,5 kan? Berarti di sini adalah N min 2 per N itu sama dengan 157,5 per N-nya. Oke. Lapar sabar ya. Infinix itu siapa namanya? Oke ya. Kok per Namanya N sih? Infinix. Per 180. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
Berarti N-nya itu sama dengan berapa? Apakah benar sama dengan 18? Kalian bisa menggunakan cara seperti ini atau sebenarnya bisa menggunakan pembuktian secara langsung. Kalau kita masukkan N-nya itu sama dengan 18. Nah, itu benar banget Dimas bisa juga. Oke ya. Ini justru lebih gampang tuh kalau tadi. Tadi kenapa aku nggak kepikiran dari awal ya teman-teman ya. Oke, kita ulangin teman-teman. 18 min 2 per 18 dikali 180. Jadi kan di sini coret aja ya. Di sini jadinya 180 sama 18 itu tinggal 10. Coret-coret. Nah, 18 dikurangin 2 itu sama dengan 16 dikali 10 itu sama dengan 160. 160. Nggak sesuai kan dengan nilai 157,5-nya di sini teman-teman ya. Salah. Berarti yang kedua bernilai salah. Yang ketiga, jumlah seluruh sudut dalam segi 12 beraturan adalah 1800. Oke, berarti kita lakukan menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Berarti kan N min 2 dikali 180. N-nya langsung kita ganti aja dengan angka 12. Ya, dikali 180. Maka sama dengan 10 kali 180 itu sama dengan 1800, maka di sini bernilai benar. Betul. Dan yang keempat, hanya terdapat satu nilai n sehingga masing-masing sudut dalam pada bagian segi n beraturan merupakan sudut lancip. Hanya Sudut lancip. terdapat satu nilai n sehingga masing-masing sudut dalam pada bangun segi n beraturan merupakan sudut lancip. Apakah ini benar, teman-teman, menurut kalian? Coba tebak-tebak yuk. Benar nggak nih ya? Untuk yang keempat, maksudnya gimana, Kak? Oke. Jadi misalnya ada segi N, ya, sehingga masing-masing sudut dalam bangun. Jadi gini, ada segi N, di mana setiap sudut segi N beraturan ini, itu semuanya sudut lancip. Jadi nggak boleh ada yang menjadi sudut tumpul ataupun sudut siku-siku. Itu maksudnya, teman-teman. Oke, udah mulai paham tuh kayaknya tuh yang lain. Coba. Jadi gimana nih kira-kira untuk yang keempat? Apakah benar atau salah? Benar kayaknya. Benar, Kak. Jawabannya itu adalah benar. Kenapa kok benar? Ya kita bahas teman-teman. Oke ya. Segi N ya yang memiliki sudut siku-siku. Sudutnya siku-siku. Lancip itu hanya segi tiga, teman-teman. Oke ya. Segitiga beraturan itu semuanya sudutnya lancip. Kalau kalian mau tahu ya. Atau segitiga sama sisi di sini itu kan ini lancip, di sini lancip, Hmm. di sini lancip. Nah, Lancip. kalau segi empat, dia kan gak lancip ya teman-teman ya. Segi empat beraturan kan artinya persegi kan. Dia kan siku-siku di sini, bukan lancip. Nah, kalau segi empat aja udah, betul. N-nya kurang N-nya kurang dari empat, jadi cuma tiga doang. Betul banget Zafira di situ ya. Tapi ingat, nggak ada segi dua, nggak ada segi satu, cuma ada segi tiga doang kan yang paling kecil ya. Nah, kalau segi lima, otomatis adalah merupakan se- sudutnya tumpul semua ya teman-teman di sini kan. Iya, Nah, betul. di situ. Oke ya, makanya jawabannya cuma ada satu nilai N, sehingga masing-masing sudut dalam bangun segi N beraturan merupakan sudut yang lancip. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman. Aman, Kak. Lanjut. Aman. Oke, kalau udah aman, kita lanjut ke stimulus yang keempat. Oke, kita masuk ke bangun ruang nih teman-teman ya. Dua jenis pasir, Aduh, yaitu pasir A dan pasir B, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk tumpukan berbentuk kerucut. Untuk pasir A, radius alas kerucutnya selalu sama dengan tingginya. Sedangkan untuk pasir B, radius alas kerucutnya dua kali lipat dari tingginya. Luas alas tumpukan pasir A dan pasir B berturut-turut disebut A1 dan A2. Dengan jarak antara keduanya adalah 10 meter.
Jika jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 itu sama dengan berapa? Kebayang ya teman-teman? Bayang nggak tapi kira-kira nih dengan soal ceritanya? Iya kan? Ya, kebayang nggak dengan soal ceritanya nih? Wah, nggak ada tanggapan. Pasir A dan B bisa berpisah Enggak, ketika Kak. Oke. Kan tumpukan kalian tahu kerucut. kan bentuk dari jam pasir ya, teman-teman ya. Jam pasir itu kan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini kan ada berisi pasir gitu ya. Kan jatuh ya, membentuk ini kan Gundukan. gundukan gitu kan di bawah ya. Nah, di sini untuk gundukannya Ya, ini teriak-teriak. artinya kan membentuk Masuk. yang namanya kerucut. Nah, Makanya makanya di sini matiin L, matiin L. dituangkan secara terpisah sehingga membentuk tumpukan berbentuk kerucut. Gundukannya ini kan bentuknya adalah kerucut, ya. Nah, di sini ada dua jam pasir, Tanggung jam pasir A dan jawab. jam pasir B. Oke ya, di mana untuk jam pasir A, radius alas kerucutnya itu selalu sama dengan tingginya. Oke ya, artinya untuk yang A itu RAA itu sama dengan tinggi A. Tinggi kerucutnya. Sedangkan di sini untuk pasir B radius kerucutnya itu dua kali lipat tingginya. Oke ya. Berarti di sini berlaku bahwa RB itu sama dengan dua kali RB itu sama dengan dua kali lipat tingginya berarti 2 TB. Oke ya. Bisa dimengerti sampai sini teman-teman? Boleh reactionnya kalau udah paham? Oke, kita lanjutin nih sekarang. Nah, pusat alas tumpukan pasir A dan pasir B berturut-turut disebut A1 sama A2. Sehingga jarak antara keduanya adalah 10 meter. Oke ya. Jadi di sini kan ada dua jam pasir gitu ya ceritanya ya. Ini yang pasir ini adalah jam pasir yang B nih di sini ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, sehingga jarak pusatnya di sini itu adalah 10 meter gitu. Nah, sekarang kita ditanya nih, maka perbandingan R1 banding R2 itu sama dengan berapa? Ingat ya tadi untuk jam pasirnya atau si pasir yang turun dari atas ke bawah kan membentuk kerucut ya, membentuk gundukan kerucut. Nah, berarti di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya volume dari kerucut tersebut. Artinya adalah VA ya, kita bandingkan dengan VB-nya di situ. Oke ya. Nah, atau di sini VA berarti kan luas kerucut kan sama dengan volume kerucut kan sama dengan sepertiga dikali Pi dikali dengan R yang A kuadrat kan dikali dengan T. Nah, untuk bagian yang VB berarti juga sama sepertiga dikali pi dikali jari-jari B Mana ini? kuadrat dikali dengan tingginya B-nya. Oke ya, Ini. ini A, ini B. Nah, ada hal yang sama ya, teman-teman yang di sini ya, yaitu adalah sepertiganya dan nilai pi-nya di situ. Kita coret-coret aja. Berarti di sini berlaku apa ini? Oke. Apa itu? Berarti di sini sama Ah, dengan ya RA kuadrat dikali dengan TA per RB kuadrat dikali dengan volumenya, tingginya B. Nah, tadi perlu diingat ya teman-teman ya, RA itu kan sama dengan TA-nya, berarti sama dengan RA kuadrat ya salah. dikali dengan RA, dibagi dengan RB kuadrat
dikali dengan, nah kalau ini berarti kan kita bisa ubah dulu. TB itu kan sama dengan setengah RB-nya. Kali Jadi di sini adalah setengah kali dari jari-jari B. Oke. setengah dari Berarti di jari-jari sini B. sekarang itu kan setengahnya kita pindahin ruas ke kanan. Ke kiri, sorry. Berarti kan jadinya adalah 2/1. Ya, itu sama dengan RA pangkat 3 per RB Kali. pangkat 3 di situ. Oke. Oke. Sehingga didapat nih untuk RA per RB itu sama dengan, RA per RB sama dengan A. Udah, karena sorry, hilang. kalau setengah pindah ke kiri tetap setengah ya teman-teman ya, bukan 2/1. Dia adalah Setengah, iya. akar Akan tiga setengah tiga. dari setengah. Yang itu berarti nilainya adalah ketika RA per RB itu sama dengan C. 1 per Satu. akar R 3 tiga dari akan dari 2. dua. Jadi jawabannya adalah yang C. yang C di situ. Kak, ini tadi pakai rumus apakah yang awal, Kak? Berarti, Kak? Volume, kita menggunakan volume dari kerucut. Karena Volume kan tadi kerucut. berbentuk kerucut ya untuk tumpukan pasirnya tersebut. Oke, Kak. Oke, Kak. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ini jadinya T. Kak, mau nanya lagi, Kak. Boleh, silakan. Yang untuk pasir A kan ada tulisannya radius alas kerucutnya itu kan RA sama RB berarti ya, Kak. Nah, Betul. itu berarti RA sama dengan TA itu T-nya itu dianggap tinggi apa gimana, Kak? Tinggi, tinggi. Kan radius alas kerucut selalu sama dengan tingginya nih. Yang Hmm. Kavaris Stabilo in warna kuning. Oh, oke. Makanya RA sama dengan TA di situ kan. Hmm. Nah, Hmm. sedangkan yang hijau kan berarti punya B tuh. Yang Ya, dimana B. RB sama dengan Dua dua kalinya. kali tingginya kan. 2 TB. Betul. Itu ya. Oke, paham paham, Kak. Kasih, Kak. Oke, yang lain gimana teman-teman? Apakah masih bingung nih? Ini nggak ada angka-angka, tiba-tiba muncul angkanya gitu ya. Ini soal yang pernah muncul di tahun 2000, ini mirip ya, soal mirip yang pernah muncul di tahun 2024, teman-teman. Baru 2 tahun berarti ya, Kak. Betul. Mungkin mereka sudah lelah, Kak. Nggak boleh ulang ya, Kak. Diulang dari bagian mana nih, Kamila? Jangan bilang semua pasti. Boleh, Kamila? Bilang yang dari mana kurang pahamnya? Malu-malu nih dia kayaknya. Iya, kayaknya malu, Kak. Jangan sampai gua keluarin ini ya, si Jeno ya, Kamila. Dari Nggak rumusnya sajain mungkin, loh di Kak. sini, Kamila. Ya, ya, ya. Tadi ya mungkin Kak Faiz sudah ulang sedikit. Ini kan highlightnya yang warna kuning itu kan berarti punya yang dari setengahnya Kak. Oh dari sini. Oke ya. Kan tadi kita punya nih dari yang Faris highlight kuning sama hijau kan ini ya dapatnya ya masing-masing kan. Berarti kan untuk Betul-betul. tinggi dari pasir B itu kan sama dengan setengahnya dari radius B. Setengah dari Ini B. pindah ruas aja di situ kan. Nah kan tinggal dimasukin dan substitusi di sini kan. Yang artinya sekarang menjadi awalnya kan seperti ini dulu nih. Wait, Kak Faiz kasih sign postingnya dulu di sini. Itu kan bisa terus jadi RA pangkat 3 dibagi dengan setengah kali RB pangkat 3. Gitu kan. Nah, kalau setengah itu pindah ruas, ini pindah ke kiri, ya. Jadi kan tetap 1/2, ya kan? Sampai sini bisa dimengerti, Kamila? Oke, makanya tinggal ngikutin aja kan tadi ya di Paham, Mas. bagian bawahnya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya untuk soal nomor 8? Sama-sama, Kamila. Aman ya semuanya ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Masih dengan stimulus yang sama, teman-teman. Nah, sekarang kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama. Sehingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Antara A1 dan di antara titik temu tersebut adalah, oke, berarti di sini teman-teman. Kalau tadi kan kayaknya penggambarnya kurang tepat nih. Kalau tadi kan penggambarnya itu di dalam
ini ya wadahnya masing-masing. Nah, sekarang gambarannya itu seperti ini nih. Mungkin penggambaran yang lebih tepat itu seperti ini. Ini kan adalah jam pasir yang turun terus gitu kan, ya. Sedangkan ini juga sama nih, ini yang B. Berarti gitu ya teman-teman ya. Ini punya A, ini punya B. Di mana mula-mula tadi jarak pusatnya, kedua pusatnya ini, itu kan adalah 10 meter, ya kan? Nah, kalau ini terus jatuh pasirnya, maka kan lama-lama ujung sini itu akan ketemu di sini kan? Ini kan berubah seperti ini ya teman-teman ya gambarnya. Ini yang A, terus ini yang B. Nah, kayak gini ya. Tapi dengan jarak titik pusat yang masih sama, yaitu 10 meter. Karena jarak titik pusatnya kan nggak pernah berubah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk penggambarannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya berarti ya. Weh, Nah, pakai kaos kaki. jarak dari titik antara A1 berarti titik antara A-nya itu ya teman-teman tadi ya. Pusat alas tumpukan pasir A dan pasir B berturut-turut adalah A1 dan A2. Oke, berarti ini dianggap adalah titik A1 dan ini adalah A2. Maka jarak antara A1 dan titik temu tersebut adalah, maka pertanyaannya dari A1 sampai titik temu ini itu jaraknya berapa di situ? Nah, caranya gimana Kak untuk menentukannya? Oke, ada punya ide teman-teman di sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, ini memang soal tipe agak susah ya emang teman-teman ya. Ingat ya, tadi kita punya perbandingan bahwa R1 pangkat 3 ya, itu sama dengan setengah dari R2 pangkat 3 ya kan? Atau tadi kan kita punya perbandingan RA per RB itu sama dengan, wait, ini aja. Ulangin. Tafaris mulai ambil dari bagian sini nih teman-teman ya. Kalau kalian bingung, dari bagian sini. Tafaris ngambilnya. Ya. Dari situ nanti Kak Faris mulai ngambilnya. Artinya adalah setengah itu kan sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Yang artinya adalah setengah RB pangkat 3 itu sama dengan RA pangkat 3. Ya kan? Berarti di sini kita dapat. Oh, kalian tahu kan teman-teman ya, kan A1 ini kan atau bisa dibilang RA-nya ya. RA, ini kan RA, ini adalah RB. Berarti di sini kita anggap RA-nya itu sebagai X. Kita nggak tahu berapa kan soalnya ya. Oke. Sedangkan kalau RB artinya 10 dikurangi X. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Bisa dimengerti nggak nih? Oke, berarti di sini adalah setengah dikali dengan X min, X min 10. 10 min X. 10 min X. Dan ini adalah, ingat pangkat 3 ya tetap ya. Ini adalah X pangkat 3-nya. Nah, berarti di sini kita dapat nih teman-teman bahwa, oh sorry, kita ubah dulu aja jadi biar nggak bukan setengah ya, tapi RB pangkat 3 itu sama dengan 2 kali RA pangkat 3. Jadi di sini adalah tadi ya 10 min X pangkat 3 itu sama dengan 2 kali X pangkat 3 di situ. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Kak, sorry Kak, mau nanya. Boleh. Tadi kenapa yang jari-jari B-nya yang 10 min X, Kak? Kenapa jari-jari B-nya 10 min X? Oke, kita anggap di sini untuk RA-nya ya, itu adalah X-nya. Berarti kalau di sini, kalau dari A1 ke A2 itu adalah 10,
Dan dari A1 ke titik yang ini itu adalah X, maka sisanya adalah 10 min X, gitu kan? Oke, oke, Kak. Aman ya? Hmm. Nah, berarti di sini kita masukin lagi. Oke ya. Wait, wait. Nah, berarti kita hilangkan pangkat tiganya. Nah, untuk menghilangkan pangkat tiganya, berarti kan kita kaliin akar tiga ya teman-teman ya. Berarti di sini kita akar tigain semua menjadi 10 min X. 2 menjadi 3 akar 2 dikali dengan X. Di situ kan. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman. Nah, berarti kan di sini adalah 10 itu sama dengan akar 3 dari 2 X ditambah dengan X. Oke, berarti di sini kan kita bisa faktorin. Jadi X dikali akar 3 dari 2 plus 1. Maka di sini X itu sama dengan akar 3, 10 dibagi dengan akar 3 dari 2 plus 1 di situ. Nah, apakah ada opsi seperti ini? Ingat ya tadi X itu adalah sama dengan RA ya, R1, RA-nya di sini. Ini kan sama dengan 10 dibagi dengan akar 3 dari 2 plus 1. Berarti itu adalah jawabannya yang B ya, teman-teman ya, di sini. Oke, coba pahamin dulu, apakah masih ada pertanyaan dari kalian? Ini tumben-tumbenan nih, agak sepi soalnya nih. Kolom chatnya agak sepi nih, tumben nih. Apakah karena bingung untuk soal seperti ini, teman-teman? Gimana nih tanggapannya? Atau udah, aduh kak, udah jam krisis mau buka, bingung. Oke, aman. Ada yang aman, ada yang bingung. Yang bingung coba, boleh nggak dikasih tahu bingungnya itu di bagian mana? Nih, Robert. Sebentar guys. Boleh dijelasin Kak Faris gimana? Bingungnya itu di bagian mana nih? Biar nanti Kak Faris bisa enak jelasinnya ke kalian. Kalau nggak dijelasin, aku nggak paham nih kan bingungnya di bagian mana. Jadi kalau ngulang dari awal, testing time ya teman-teman ya. Oke, coba nanti lanjut dulu aja Kak, lagi coba memahami. Oke, boleh. Nanti untuk yang bagian Cibinong, nanti boleh tanya Kak Novi ya. Sedangkan untuk yang di Depok, nanti boleh nanya Kak Faris. Pas Kak Faris ke cabang kalian ya. Tadi, Kak ini aku masih bingung dengan soal ini. Nanti PPT akan dikirim ya teman-teman ya. Nanti bisa dipahamin kembali. Dan kalau ada kesempatan ketemu Kak Faris atau sama mungkin nanti ketemu Kak Novi atau Kak Aul, boleh ditanyain ke kakak-kakaknya ya untuk penjelasan lebih lanjutnya secara lebih mendetail. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 10 karena keterbatasan waktu kita ya. Di sini sekarang masih dengan stimulus yang sama, kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Volume dari pasir B adalah itu sama dengan berapa? Nah, ini kan berarti masih ada sangkut pautnya dengan soal sebelumnya. Ya, teman-teman ya. Ditanya adalah volume dari pasir B. Ketika kedua titik itu saling bertemu. Jadi ketika kondisinya sudah seperti ini. Ya, baru ke warna hitam. Ketika kondisinya sudah seperti ini, berarti volume dari pasir B ini itu sama dengan berapa di situ. Yang artinya adalah di sini ya teman-teman ya. Ingat volume kerucut itu sama dengan sepertiga dikali Pi kali R kuadrat dikali dengan T. Pi-nya nggak perlu dihitung karena di opsi masih ada bilangan pi-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah R-nya berapa dan T-nya itu sama dengan berapa. Ya, ingat ya, ini kan punya RB dan ini adalah tinggi dari B.
Sepertiganya tetap, pi-nya tetap di sini. Nah, kita coba cari terlebih dahulu untuk nilai R-nya, si RB tadi. RB itu sama dengan, kalau kita tarik lagi, RB itu sama dengan, ini ya teman-teman ya, 10 dikurangi X. Oke, atau 10 dikurangi R1. Jadi sama dengan R1 tadi dapatnya adalah 10 dikurangi 10 dibagi dengan 3 akar 2 plus 1. Aduh Kak, ini gimana lagi? Nah, coba kan amatin di sini teman-teman ya. Jadi jangan panik dulu. Kan udah diketahui dikit nih datanya bahwa 3 akar 3 dari 2 plus 1 itu sama dengan 1,26. Berarti tinggal kita masukin aja nilainya. Jadi sama dengan 10 dikurangin 10 dibagi 2, 1,26 di situ ya. Oke ya. Nanti dapatnya itu sama dengan 5,6. Oke ya. Nah, tadi udah Kak Faris hitung ya. Jadi oke, tinggal ngikutin aja. Nah, berikutnya nih teman-teman. Sekarang kalau gitu kita tinggal nyari TB-nya atau tinggi dari B. Kalau kita kembalikan ke stimulus bagian pertama tadi, tinggi B itu sama dengan setengah dari jari-jari B, ya kan, di bagian sini ya. Berarti di sini kita tinggal masukin TB itu sama dengan setengahnya dari jari-jari B. Berarti sama dengan setengah dari 5,6. Itu berarti sama dengan setengahnya 5,6 itu adalah 2,8 ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita masukin aja substitusiin nilai-nilai tersebut ke dalam volumenya. Tadi jari-jari itu adalah 5,6 kuadrat dikali dengan tingginya adalah 2,8. Yang artinya di sini adalah 1/3 dikali pi dikali dengan 5,6 kuadrat. Itu sama dengan berapa nih teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? 5,6 dikali 5,6 itu sama dengan 31,36 ya. Dikali dengan 2,8. Nanti kita kali lagi dengan 2,8. Itu sama dengan sepertiga dikali pi dikali dengan 87,8. Nah, 87,8 dibagi 3 itu dapatnya adalah 29,27 pi. Ya. Nah, berarti di sini itu sama dengan, ingat ya, bentuknya adalah bentuk pecahan campuran. Berarti kita ubah dari bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi kan sama dengan 29, koma 27. 29,27 dibagi dengan 100 pi gitu ya teman-teman ya. Berarti di sini sama dengan 29 ya kan? Itu sisanya kan berarti 27/100 ya teman-teman ya. Dibagi dengan per 100. Nah, apakah ada opsi yang memenuhi kalau gitu, teman-teman di sini? Belum ketemu ya untuk penggambarannya di sini ya. Nah, tapi kalau kita cari pendekatannya di sini ya, tadi sebenarnya kita pakainya ini aja teman-teman sebenarnya. Dari sini aja, jangan jadiin desimal dulu. Berarti kita menggunakan cara seperti ini nih, 87,8 dibagi 3. Berarti kan ini dapatnya 2 kan? Itu 6 dikurangi 2 7. Itu kan 9. Nah, 9 di sini kan kali dengan 3 tambah dengan 27 0 ya, 0,8. Nah, 0,8 di sini ya, itu artinya adalah kok nggak ketarik. Itu sama dengan 4/5 ya kan? Nah, nilai yang menunjukkan nilai 4/5, kok nggak ada 4/5 juga? Sepertinya di sini bukan bukan ini ya teman-teman ya, bukan 4/15 ya. Pembaginya di sini masing-masing seharusnya adalah 10, bukan kok 10. 5 bukan 15 ya. Jadi seharusnya satunya nggak ada semua nih.
Oke, jadi dapatnya adalah 294 per 5 pi di situ. Jadi jawabannya, bentar. 4 per 5 per 3 seharusnya teman-teman ya. Sorry, sorry. Berarti benar harusnya itu. Nah, berarti kan di sini adalah, kan ini kan sisa ya, sorry. Ini sisa nih. Berarti artinya adalah 29 sisa 4 per 5. 29 4 per 5 dibagi dengan 3. Yang artinya sama dengan di situ adalah 29 4 per 15 di situ. Jadi jawabannya adalah 29 4 per 15 pi. Jadi jawaban akhirnya adalah yang A di situ. Oke, sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya banyak nih ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Bingung Kak, jelek angkanya. Oke, aku paham teman-teman. Karena angkanya jelek jadi bingung ya. Yang lain gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan selain karena angkanya jelek? Cara cepat ngitung koma gimana Kak? Cara ngitung koma nggak ada ya teman-teman ya. Tetap ya udah anggap aja 5,6 berarti kan 56 kali 56 berarti kan itu nanti ada dua angka di belakang koma gitu aja biasa aja. Aku juga belum menemukan nih tips and trick cara menghitung nilai koma biar cepet itu seperti apa. Yang lain gimana? Apakah ada tambahan pertanyaan? Nggak ada ya? Aman Kak. Oke, mungkin Kak boleh PPT-nya nggak Kak? Boleh banget akan dibagi nanti ya teman-teman ya. Nanti akan aku kasih ke masing-masing SA biar SA-nya melanjutkan ke grup masing-masing ya teman-teman ya. Seperti yang kemarin udah diterima semua ya untuk pertemuan yang kemarin ya. Boleh PDF-nya sama Adit. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya kalau gitu. Nah, ini emang untuk stimulus terakhir, ini emang agak susah ya. Aku akuin juga. Dan aku emang sengaja ngasih ke kalian biar kalian tuh punya gambarannya terlebih dahulu. Oh, ternyata ada loh soal bagian geometri dan pengukuran itu ternyata nggak murni ada angkanya seperti soal-soal di sini. Yang dimana soal seperti ini juga pernah keluar di UTBK, terutama di PM. Jadi biar kalian juga menyiapkan hal-hal seperti ini juga. Jadi nggak selalu menyiapkan hal-hal yang selalu berkaitan dengan angka-angka-angka. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat teman-teman. Kak Faris cukupin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini karena udah overtime 3 menit juga ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk filenya akan Kak Faris bagiin. Mungkin diterimanya antara besok atau malam ini juga bisa diterima oleh masing-masing tergantung SA-nya masing-masing ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti untuk wilayah bagian Cibinong boleh nanya tuh ke Kak Novi. Kalau ke Depok di Depok bisa nanya ke Kak Faris ataupun ke Kak Aul. Untuk yang bagian Sorong dan Sorong Pramuka dan bagian WIT ya. Nanti bisa nanya Mas Hendro ya teman-teman ya di sana. Atau nanti kita bisa online lagi untuk pertemuan kita kali ini. Oke, thank you teman-teman buat pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Boleh lift terlebih duluan dan jangan lupa untuk isi presensinya. Thank you semuanya.